Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah SWT dan saya hormati, puji dan syukur tak bosan-bosannya mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat banyak, tak mungkin kita dapat menghitung sampai kapanpun dan dengan alat apapun. Salawat serta salam semoga oleh Allah SWT dicurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, tabi'in, dan kaum muslimat termasuk kita. Hadirin, pada malam ke-15 ini saya masih membahas kaitan dengan hal-hal atau sebagai amal penunjang, penyempurna dalam ibadah Ramadan. Malam yang lalu udah dua hal yang sudah saya bahas. Yang pertama tentang tarawih yang hendaknya dilanjutkan dengan bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah tadarus yang hendaknya juga kita senang gemar untuk mendalami, membaca Al-Quran yang kemudian untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang yang ketiga termasuk amal penunjang yang bahkan selama Ramadan ini secara otomatis juga kita lakukan. Artinya apa yang selalu kita lakukan selama Ramadan ini diantaranya tentang zikir. Selama Ramadan ini kita banyak zikir. Bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi kita banyak zikirnya kepada Allah SWT. Artinya apa? Ingat. Banyak ingat kepada Allah. Sehingga kita berhati-hati di dalam saum itu. Tentang ucapannya, tentang perbuatannya. Dikhawatirkan untuk batal puasa dan batal pahala puasa. Ini bukti kita zikir terus. Selama Ramadan itu kita zikir terus. Hadirin, bahkan mestinya kita juga sesudah Ramadan hendaknya banyak zikir. Zikir artinya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 Allah pun mengatakan fadhkurullaha dzikran katsiran. Maka ingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Walaupun hadirin, bentuk zikir itu ada tiga. Yang pertama adalah zikir bil qalbi. Ya, selama Ramadan paling tidak hati kita selalu ingat kepada Allah. Zikir dengan hati. Jadi zikir itu tidak mesti harus dengan diucapkan, dengan lisan. Bahkan hati kita hendaknya senantiasa zikrullah gitu. Zikir dengan hati. Yang kedua adalah bilisan. Zikir dengan lisan, dengan ucapan. Bahkan ada ucapan-ucapan zikir yang formal, ya, yang formal. Di antaranya setelah sholat itu kita dianjurkan untuk di samping mengucapkan istighfar, gitu, kemudian tahlil, juga tasbih. Ya, ini subhanallah itu adalah zikir formal yang sampai dicontohkan ucapannya juga 33 kali. Kemudian tahmid, ya, yaitu hamdalah atau alhamdulillah 33 kali. Kemudian takbir, Allahu Akbar 33 kali. Itu zikir yang formal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga ada zikir yang ingat kepada Allah tatkala di luar sesudah sholat juga. Tatkala ada terjadi sesuatu, ya,
Ada berita gembira, kita mengucapkan alhamdulillah, itu juga di samping kita bersyukur pada Allah, hakikatnya juga ada ingat zikir. Ya. Ada yang meninggal, innalillah, kagum, masya Allah, merasa salah, astagfirullah. Jadi selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu zikir bilisan. Di samping adalah bil kolbi. Nah kemudian juga ada zikir bil amal. Ya, bil amal. Apa itu zikir dengan amal? Nah di antaranya zikir dengan amal itu adalah Allah mengatakan itu di dalam surat Toha itu Allah mengatakan aqimis sholat li dzikri. Nah ternyata sholat juga itu dalam rangka zikir ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan dalam keseharian kita harus banyak zikir dalam keadaan apapun. Ada ayat Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Orang yang banyak zikir, bahkan disebutkan dalam ayat itu juga banyak fikir, zikir dan fikir yang harus ada keseimbangan. Itu oleh Allah dikatakan sebagai ulil albab. Apa itu ulil albab? Ulil albab adalah orang yang dapat menggunakan fikir dengan baik. Karena banyak orang yang tidak bisa menggunakan akal. Banyak orang yang tidak bisa menggunakan akal dengan benar, dengan baik. Orang yang dapat menggunakan akal dengan benar oleh Allah dalam surat Al-Imran 190 dan 91 itu dikatakan adalah ulil albab. Ulil albab. Nah apa ulil albab itu? Bahkan sebelumnya tatkala ayat itu turun dalam riwayat Rasulullah SAW, tatkala subuh itu Bilal udah selesai azan. Kemudian ternyata Rasulullah belum keluar dari kamarnya. Sehingga Bilal dan para sahabat itu khawatir. Ada apa ini? Rasulullah tidak keluar dari kamar. Nah kemudian Bilal masuk ke kamar Rasulullah. Melihat ternyata Rasulullah sedang menangis. Kemudian Bilal tanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis ya Rasul? Apa kata Rasul? Saya baru saja menerima wahyu dari Allah. Kenapa engkau menangis padahal baru saja menerima wahyu? Allah menyatakan di ayat ini, kaitan dengan ayat ini, nanti umatku banyak yang membaca ayat ini, tapi tidak mentafakuri, tidak mentadaburi, bahkan juga banyak yang tidak mengamalkan. Itu yang saya khawatirkan. Allah menyatakan seperti itu. Jadi ayat ini tidak akan dipedulikan, tidak perhatikan. Walaupun dibaca, tapi juga tidak ada perubahan dalam perilaku. Apa itu ayat itu? Dalam surat Al-Imran 190 dan 191. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Hadirin, tadi artinya adalah inna fi khalqis samawati wal ardi. Sungguhnya tentang kejadian langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sungguhnya kejadian langit, tentang kejadian langit dan bumi. Wa ikhtilafil lail wan nahar, dan pergantian malam dan siang. La ayatil liulil albab. Sungguh itu menjadi tanda tentang Allah, tentang adanya Allah bagi ulil albab. Bagi orang yang dapat menggunakan akal. Hadirin, nah sekarang ini juga banyak kok seolah-olah tentang kejadian langit dan bumi, pergantian malam dan siang itu hal yang biasa, tidak menarik, tidak mau mentafakuri, tidak mau memfikirkan, karena hal yang biasa. Tentang pagi matahari terbit, sore terbenam, itu hal yang biasa. Yang dipikirkan tentang kepentingannya saja, mungkin tentang ma'isyah, tentang rizki, tentang permasalahan pribadi. Padahal Allah mengatakan sungguhnya tentang kejadian langit dan bumi. Langit yang tanpa tiang,
gitu, sebagai atap dalam kehidupan dunia ini. Kemudian bumi yang terhampar, yang bisa kita tinggali. Kemudian juga yang ternyata punya kaya, ya, punya kekayaan yang banyak. Ya, ada gas, ada minyak, kemudian juga bisa ditanami, di samping bisa ditinggali. Bahkan hidup kita dari adanya bumi itu, ada penghasilan dari bumi. Jadi tentang kejadian langit dan bumi, pergantian malam dan siang. Nah ini banyak orang tidak memperhatikan tentang pergantian malam dan siang, seperti biasa-biasa saja. Bagi ulil albab yang dapat menggunakan akal itu, sungguh akhirnya akan meyakini tentang Allah, adanya Allah. Ya, jadi itu ulil albab. Nah siapa sekarang? Siapa yang dikatakan ulil albab yang dapat menggunakan akal dan benar itu? Allah mengatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yakni orang yang dia itu selalu ingat kepada Allah, gitu. Ulil albab itu adalah orang yang selalu zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang yang selalu senantiasa ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dan juga dalam keadaan berbaring. Apa artinya? Dalam keadaan apapun, berdiri atau jalan atau duduk atau dalam berbaring, dimanapun kapanpun adalah selalu zikrullah, ingat kepada Allah. Itu yang dikatakan ulil albab yang pertama, yang dapat menggunakan akal dengan benar, yang selalu zikrullah, ingat dalam keadaan apapun, dimanapun. Nah oleh karena itu hendaknya kita diperintahkan untuk selalu zikir, apalagi kalau ingin seperti Allah katakan tadi, ulil albab yang dapat menggunakan akal dengan benar. Yang kedua, ada hanya dua ciri dalam hati ini. Kalau yang pertama itu adalah orang yang selalu zikrullah. Yang kedua adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. yakni orang yang selalu memikirkan. Nah ini, selalu menggunakan akal pikiran, memikirkan tentang kejadian langit dan bumi ini. Walaupun kita ya kelihatannya nggak akan mampu untuk bagaimana tentang kejadian langit dan bumi, tapi nah kita harus selalu memikirkan itu. Langit yang tadi tanpa tiang, bumi yang terhampar tadi banyak menghasilkan bisa kita tinggali. Kita memikirkan itu, sehingga kalau sudah begitu dia akan segera mengatakan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, sungguhnya apa yang Kau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Nah, orang yang ulil albab itu akan banyak hidupnya itu untuk hal-hal yang bermanfaat gitu. Karena Allah menciptakan dunia alam semesta ini tidak ada yang sia-sia. Ya. Termasuk mungkin musibah gitu. Termasuk tentang corona yang sekarang orang sedang takut gitu ya. Itu juga Allah menciptakan tidak akan sia-sia. Ya. Musibah tidak akan sia-sia. Jadi apalagi tentang tumbuh-tumbuhan, walaupun hal yang diharamkan, Allah menciptakan babi, bahkan Allah menciptakan setan dan sebagainya, itu bagi kita tidak akan ada yang sia-sia. Sehingga kita akan bisa mengambil hikmah, bisa mengambil manfaat tentang ciptaan Allah yang semuanya tidak sia-sia. Jadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, sungguhnya yang Kau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Nah, ujungnya apa kata Allah? Subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah. Subhanaka wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, itu ulil albab. Hadirin yang terakhir kaitan dengan bahasan ini, ada 3 manfaat paling tidak. Ada 3 manfaat orang yang banyak zikir kepada Allah. Apa itu? Yang pertama, insya Allah orang yang banyak zikir, dia akan terhindar menjadi atau jadi orang yang fasik, orang yang berbuat dosa. Kenapa? Di dalam surat Al-Hasr ayat 19 Allah mengatakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, tidak zikir kepada Allah.
Jadi wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Karena orang yang lupa, tidak zikir kepada Allah, Allah akan membuat orang tersebut lupa kepada diri sendiri. Wa ulaika humul fasiqun, maka mereka itu termasuk orang fasik. Apa itu fasik? Berbuat dosa. Kenapa berbuat dosa? Karena tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fasik bisa saja dia itu orang yang sholat, tapi mungkin sholatnya masih belum benar gitu. Kenapa? Masih bisa berbuat fasik? Karena mungkin bisa jadi waktu sholat Allah ada. Allahu Akbar waktu sholat, tapi waktu di kantor Allah nggak ada. Waktu di lapang Allah nggak ada. Waktu di pasar Allah nggak ada. Waktu di jalan Allah nggak ada. Waktu di kebun Allah nggak ada. Nah itu, kalau orang yang lupa kepada Allah, dia akan berbuat fasik, berbuat dosa. Kenapa korupsi? Karena merasa tidak dilihat Allah. Kenapa berzina? Karena merasa dilihat Allah. Kenapa mengucapkan kata-kata yang tidak benar? Karena merasa tidak dilihat Allah. Jadi oleh karena itu yang pertama, kalau kita ingin terhindar dari orang yang fasik, terhindar berbuat dosa, ya, kita hendaknya selalu zikir. Bahkan dalam Al-Quran kan Allah mengatakan, seandainya Anda berdua, Allah yang ketiga. Kalau Anda bertiga, Allah yang keempat. Kalau Anda berempat, Allah yang kelima. Tidak lebih dan tidak kurang, Allah menyertainya. Nah ini kita hendaknya merasa selalu dilihat, diperhatikan oleh Allah. Selalu zikrullah. Ini yang pertama. Jadi orang yang selalu zikir, insya Allah dia tidak akan berbuat dosa. Terhindar. Ya, tidak akan jadi orang yang fasik. Yang kedua, orang yang zikir, insya Allah jaminan dari Allah akan terhindar dari stres. Gitu. Galau. Gitu ya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah menyatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu, kata Allah, mereka adalah hatinya tenang, tentram, dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah kepada Allah, karena dengan ingat kepada Allah itu hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Sebenarnya untuk tenang, untuk bahagia, untuk sakinah dalam rumah tangga itu modalnya gratis, gitu. Mudah, murah, gratis, nggak sulit. Apa? Banyak zikir. Walaupun itu modal utama. Ya modal yang lain ya memang keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan hendaknya terpenuhi ada. Tapi itu bukan mutlak. Modal dasarnya itu kalau ingin tenang, tentram adalah zikir, ingat kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu mereka hatinya tenang, tentram dengan mengingat Allah. Oleh karena itu kita harus banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi dalam keadaan apapun dimanapun itu akan membuat tenang. Sehingga sederhana, ya. Tidak mesti harus rekreasi ke tempat yang jauh, ya. Misalnya ke Eropa atau mungkin di tanah air semua tempat wisata itu dikunjungi, atau mungkin ke Bali, ke Singapura segala macam. Tidak mesti, walaupun bukan berarti tidak boleh. Walaupun bukan berarti tidak boleh, tapi dengan di rumah, dengan di masjid, mengingat Allah itu membuat ketenangan, ketentraman. Tapi kalau keluar jauh, ya, itu riskan. Ya. Apa itu riskan? Risiko kantong. Keluar uang banyak nanti malah jadi stres. Atau mungkin musibah segala macam. Nah itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, ya. Dengan zikir itu insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah. Ada ayat yang kaitan dengan ujian. Ada ayat yang kaitan dengan musibah. Ya. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan seterusnya. Allah menguji dengan berbagai ujian. Nah saya disebutkan diawali dengan masalah zikir dan syukur. Nah orang yang zikir itu Allah mengatakan fadkuruni adkurkum. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah. Maka ingatlah, zikirlah kepadaku, ingatlah padaku, fadkuruni adkurkum. Nescaya aku ingat kepadamu. Jadi orang yang zikir ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Apa artinya? Allah memperhatikan kita, Allah memperhatikan keselamatan kita. Jadi Allah insya Allah akan melindungi kita. Ya. Saya tutup dengan satu kisah, ya. Pengalaman rohani. Ini pengalaman rohani seseorang. Sering saya sampaikan di berbagai tempat.
beberapa tahun yang lalu ada pesawat jatuh di Medan. Pesawat itu sebenarnya baru tinggal landas, belum tinggi, kemudian jatuh di tempat pemukiman. Begitu jatuh, terbakar. Tapi saat itu, walaupun hampir semua meninggal, ada seorang ibu. Ini sampai disampaikan di PR Rakyat, di mass media, dan juga di TV, diwawancarai oleh TVRI, oleh harian PR. Apa? Seorang ibu, walaupun bayi atau balita itu meninggal, tapi ibu itu selamat. Luka sedikit pun tidak. Padahal ada gubernur aktif Sumatera Utara, gubernur aktif, dan mantan gubernur, yang mantan gubernur itu dulu juga mantan Pangdam Siliwangi, gitu. Raja Inal Siregar, itu terbakar. Badannya susah dikenali, tutung, gosong, terpotong-potong, lebih dari 100 orang. Itu nasibnya sama, terpotong-potong. Nggak bisa diketahui sambungan badan yang satu dengan yang lain, terpotong, terbakar. Tapi ada seorang ibu yang luka sedikit pun enggak. Nah, bagaimana ceritanya? Karena tadi pesawat itu belum tinggi, jatuh. Begitu jatuh, pesawat itu patah. Begitu patah, ibu tadi terlontar keluar. Karena belum tinggi, terlontar, jatuh, hanya pingsan. Nah, kemudian dibawa ke rumah sakit, dia sadar-sadar. Setelah pingsan, ada di ranjang di rumah sakit, dan dia tidak luka. Tapi anaknya ikut meninggal. Nah, ditanya oleh wartawan PR atau juga di TVRI saat itu, ibu kok sampai selamat, luka sedikit pun tidak. Yang lain terpotong-potong, yang lain terbakar, tutung, gosong. Ya. Lebih dari 100 meninggal. Ibu selamat dan tidak luka. Apa amalan ibu, katanya? Nah, ibu tadi mengatakan, tatkala saya masuk ke pesawat, saya zikir. Nggak tahu apa, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan sudah. Pokoknya banyak zikir. Sehingga saya tertidur, kata ibu tadi. Begitu tertidur, ya bangun-bangun, ternyata sudah di rumah sakit tadi, nggak sadar. Yang lain sudah habis, ya. Pesawatnya terbakar, orangnya juga ikut terbakar. Dia selamat. Nah, jadi kiatnya adalah ibu tadi zikir. Itu adalah orang di Kabupaten Bandung, ya, yang selamat tadi, seorang ibu. Nah, ini ayatnya tadi kaitan dengan musibah dan ujian. Allah mengatakan, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku ingat kepadamu. Ini pengalaman rohani. Oleh karena itu, kalau kita ingin hidup ini selamat, toh seandainya walaupun kita kena musibah kemudian ikut meninggal, dalam keadaan zikir itu insya Allah syahid. Tapi tadi Allah mengatakan, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku ingat kepadamu. Bahkan waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku wala takfurun. Janganlah engkau menjadi orang yang kufur. Nah, kalau orang yang syukur kan dalam Ibrahim ayat 6 itu kan dikatakan, lain syakartum la azidanakum. Sungguh ada engkau bersyukur, akan aku tambah nikmat itu. Termasuk ya akan keselamatan segala macam, ditambahkan syukur. Wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sungguh apabila engkau kufur, sungguh azabku sangat pedih. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan tentang manfaat zikir, pentingnya zikir. Insya Allah orang yang zikir, apalagi juga fikir, itu ciri ulil albab. Orang yang dapat menggunakan akal dengan benar, bonusnya 3. Yakni apa? Yang pertama adalah dia terlepas dari perbuatan dosa. Yang kedua, dia akan tenang, tidak stres. Dan yang ketiga, dia akan diperhatikan oleh Allah tentang keselamatan, dilindungi dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.